Setelah di bagian pertama kita sudah membahas konsep pendekatan WUG, di bagian kedua ini kita akan membahas sejarah WUG. Ada yang mengatakan bahwa WUG atau disebut juga pendekatan JUG atau Joint Up Government dimulai di Inggris pada masa Perdana Menteri Tony Blair tahun 1997. Benarkah demikian? Marilah kita saksikan video berikut ini. Di kalangan akademisi ada perbedaan pendapat mengenai sejarah WUG, terutama mengenai kapan dan oleh siapa WUG pertama kali diperkenalkan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai sejarah WUG ini, silahkan subscribe, dan jika kalian senang dengan video ini silahkan klik like. Tom Christensen dan Per Legret dalam artikelnya yang berjudul The Whole of Government Approach to Public Sector Reform mengatakan bahwa konsep Joint Up Government atau JUG yang merupakan istilah lain dari WUG pertama kali dikenalkan oleh pemerintah Tony Blair di Inggris tahun 1997. Artikel ini dimuat di sebuah jurnal Public Administration Review edisi November-Desember 2007 halaman 1059 sampai 1066. Sebelumnya pada tahun 2006, mereka juga menuliskan ini pada working paper berjudul The Whole of Government Approach, Regulation, Performance, and Public Sector Reform. Paper ini dipresentasikan pada A Performing Public Sector, The Second Transatlantic Dialogue di Leuven, Belgia, tanggal 1 sampai 3 Juni tahun 2006. Tetapi pendapat mereka bertentangan dengan pendapat Christopher Hood dalam tulisannya yang berjudul The Idea of Joint Up Government, A Historical Perspective. Artikel Hood ini merupakan bagian dari buku Joint Up Government, diedit oleh Vernon Bogdanor, diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 2005. Dalam artikelnya, Hood mengatakan bahwa pemerintah Tony Blair bukanlah yang menemukan ide Joint Up Government. Hal ini diulangi kembali oleh Hood dalam artikel yang sama di halaman yang berbeda. Uniknya, artikel Hood yang terbit 2005 ini dikutip oleh Christensen dan Legret di dua tulisan tadi. Dan mereka, Christensen dan Legret itu memiliki pernyataan yang berbeda tentang sejarah WUG. Jadi siapa yang benar dalam hal ini? Apakah mereka punya bukti untuk mendukung pendapat mereka? Perlu ditegaskan di sini bahwa istilah WUG dan JUG mengacu kepada konsep yang sama. Di video bagian 1 sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada berbagai istilah yang digunakan di berbagai literatur mengenai hal ini. Kita juga perlu mengkritisi apakah pendapat yang mengatakan bahwa WUG atau JUG pertama kali dikenalkan tahun 1997 atau sebelum 1997 itu berdasarkan pada nama atau istilah saja atau berdasarkan esensinya. Jika hanya berdasarkan nama atau istilah JUG saja, maka mungkin benar istilah JUG ini diperkenalkan tahun 1997 pada era Perdana Menteri Tony Blair. Tetapi jika merujuk pada esensi konsep WUG itu sendiri, maka jauh sebelum 1997 sebenarnya sudah ada praktek-praktek dan ide yang berkaitan dengan penerapan konsep WUG tersebut. Sekarang kita akan melakukan review terhadap proses munculnya ide atau konsep ini. Sebelumnya, jika di antara kalian ada yang memiliki informasi yang belum tercover di pembahasan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ada berbagai peristiwa penting di waktu dan tempat yang berbeda terkait dengan ide WUG. Walaupun pada masa-masa itu belum dikenal istilah WUG maupun JUG, tetapi secara substansi idenya sama dengan ide koordinasi, integrasi, dan interkoneksi lintas instansi untuk mempermudah proses penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, pada dekade 1950-an, tepatnya tahun 1951 dan 1953, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris menerapkan sistem overload ministers dalam pemerintahannya. Sistem ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan beberapa fungsi kementerian dalam satu kementerian. Kemudian, pada tahun atau dekade 1970-an, di Australia, Perdana Menteri Malcolm Fraser berinisiatif memperbaiki koordinasi di pemerintahannya
dengan konsep kooperatif federal. Pada tahun 1970 di Inggris, Perdana Menteri Edward Heath menerbitkan white paper berjudul The Reorganization of Central Government. Ini bertujuan untuk menghasilkan koordinasi sebagai pendekatan strategis pembuatan kebijakan di Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1975, The Central Policy Review melaporkan A Joint Approach to Social Policy yang mendorong pemerintah agar lebih terkoordinir mengenai kebijakan sektor-sektor tertentu. Kemudian ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Harold Wilson di Inggris pada periode kedua, yaitu periode 74-76, dengan membentuk The Joint Approach to Social Policy atau JASP. Dekade 1970-an bisa dikatakan merupakan momen yang marak tumbuhnya ide-ide dan eksersis koordinasi dan integrasi. Tahun 1976, The Royal Commission on Australian Government Association (RCAGA) mempromosikan pendekatan baru, Whole of Government. Laporan Manajemen Advisory Committee (MAC) bahkan menyebutkan ini merupakan peristiwa penting di mana mulai dikenalkan istilah WUG, bahkan secara eksplisit disebutkan istilah tersebut berdasarkan laporan dari komisi itu. Dan jangan lupa juga bahwa di Indonesia pada tahun 76-77 sudah mulai dirintis pembentukan Samsat melalui SKB 3 Menteri, yaitu Menhankam Pangap, Menko, dan Mendagri. Samsat mengintegrasikan pelayanan 3 organisasi: Organisasi Kepolisian Daerah, Dispenda Provinsi, dan Asuransi Jasa Raharja. Kepolisian pada saat itu masih di bawah Menhankam Pangap bersama dengan TNI. Samsat melayani pembayaran pajak kendaraan serta pengurusan dokumen STNK dan BPKB. Bisa dikatakan ini merupakan kontribusi Indonesia dalam diskusi WUG, tetapi sayangnya tidak pernah dicatat oleh para pakar dalam artikel-artikel ilmiah internasional. Selanjutnya pada 1987 di Australia, rekomendasi RCAGA diterapkan, yaitu mengurangi jumlah departemen dari 28 menjadi 18. Ini untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi terkait, membantu mengintegrasikan kebijakan, program, dan pelayanan lintas unit-unit federal. Kemudian di Inggris, pada akhir 1980-an, Perdana Menteri Margaret Thatcher membentuk komisi-komisi lintas departemen untuk mengurusi inner cities, yaitu permasalahan-permasalahan yang mendesak permasalahan kompleks di kota-kota. Tahun 1989 sampai 97, pemerintah konservatif Inggris mulai menekankan pentingnya partnership dalam menyelesaikan permasalahan publik. Kemudian tahun 1992 di Australia dibentuk Council of Australian Government (COAG), sebuah dewan yang dipimpin oleh Perdana Menteri untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah federal, states, dan local governments. Baru kemudian di tahun 1997 di Australia ide RCAGA tentang One Stop Shop untuk memfasilitasi transaksi semua level pemerintah membuahkan hasil dengan terbentuknya Centrelink. Dan pada tahun yang sama tersebut di Inggris pada masa Perdana Menteri Tony Blair mengenalkan Joint Government untuk mengatasi berbagai persoalan lintas organisasi sektor publik, level administratif, dan area kebijakan. Dari uraian singkat berbagai peristiwa tersebut, jelaslah bahwa pertama, ide JUG di Inggris tidak muncul tiba-tiba pada tahun 1997, tetapi melalui proses panjang puluhan tahun yang melewati beberapa kali pergantian Perdana Menteri. Memang istilah JUG mungkin baru dikenalkan, tetapi secara substansi bukan hal yang baru. Sejak tahun 1951 sudah mulai ada ide-ide untuk memperbaiki koordinasi antar kementerian. Yang kedua, di luar Inggris, konsep WUG sudah muncul di Australia. Bahkan istilah WUG sendiri sudah dikenalkan pada tahun 1976 pada masa Perdana Menteri Malcolm Fraser. Perdana Menteri tersebut memerintah tahun 75 sampai 83. Yang ketiga, di Indonesia sendiri sudah ada praktek WUG dengan terbentuknya Samsat, walaupun saat itu belum mengenal istilah WUG maupun JUG. Tetapi substansi konsep WUG ada di pembentukan Samsat tersebut. Sekali lagi, karena konsep WUG dan JUG mengacu pada hal yang sama,
Maka sebelum tahun 1997 sebenarnya sudah dikenal istilah WOG. Bahkan kalau dilihat dari esensi konsep WOG, praktek WOG sudah pernah terjadi jauh sebelum tahun 1997. Dengan demikian, benar apa yang dikatakan oleh Christopher Hood bahwa pemerintahan Tony Blair bukanlah yang pertama mengenalkan JOG. Jika di antara kalian ada yang mempunyai informasi atau eviden baru mengenai praktek WOG di berbagai negara sebelum tahun-tahun tersebut, silahkan share di kolom komentar. Video berikutnya akan membahas praktek WOG di beberapa negara. Kita tunggu video berikutnya, dan kami mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.